Si Steve di mana, Bung? Kok nggak kelihatan? Doni terkejut bukan main dengan ucapan ketua kelompoknya itu. Hari semakin sore, mereka pun harus memulai pendakian. Tiba-tiba saja ada seorang perempuan yang menghampiri mereka. Perempuan itu tampak sendirian. Hai, boleh ikut naik bareng gak? Boleh. Kenalkan, namaku Patricia. Aku dari Semarang. Namaku Doni. Ini temanku Steve dan yang empat itu para... mereka nggak penting kau kenal. Oke, kita naik yuk. Keburu gelap. Kenapa lo diam aja dari tadi, woi? Gak mau ngobrol apa sama bidadari di belakang gua ini? Iya. Memangnya lagi mikirin siapa, Mas? Dari tadi emang kayak kurang suka gitu sama aku. Aku lagi kok. Kenapa ya? Kok malah anu aja mulutku ini? Jangan grogi gitu, Bung. Santai aja lah. Enggak kok, Mbak. Gua asik-asik aja kok. Mereka pun semua tertawa bersama-sama. Steve memang sengaja membuat mereka semua tertawa. Dia ingin menutupi kegelisahan yang sedang dirasakannya. Cukup lama mereka berjalan. Suasana sore itu tampak sudah semakin gelap. Cepetan, Bung, jalannya. Kita keburu gelap loh. Kalau lo kayak siput gitu, teman-teman udah jauh di depan loh. Oke, Bung. Tenang aja. Masa gua kalah sama Patricia? Mereka pun akhirnya sampai di Ranukumbolo. Mereka lalu mendirikan tenda kemudian memasak di kompor milik Doni. Sementara Steve sibuk menulis di buku diari miliknya. Steve, bisa kesini? Aku minta tolong benerin resleting jaketku dong. Hei, cepet dong. Masa malah bengong gitu? Oke. Tenang aja. Gua bisa kok benerin resletingnya. Cuma gua... Kenapa woi? Tolongin buka aja. Orang emang gak bisa kebuka gini. Cuma gak usah ngeres aja otaknya. Steve terlihat sangat bahagia saat berhasil membantu Patricia membuka resleting jaketnya. Ayo, Bung, kita makan. Biar gak kurus badan lo yang gembul itu.
Setelah selesai makan, mereka semua saling bercengkrama membicarakan masa depan. Masa depan setelah mereka semua lulus kuliah nantinya. Lo gak dingin, Bung? Itu ada sebat kalau lo mau. Doni sebenarnya tahu kalau Steve tidak merokok. Tapi siapa tahu dia akan menghisapnya. Doni hanya berharap bisa menghilangkan duka yang ada di dada Steve. Karena hanya itu yang bisa dia lakukan untuk sahabatnya itu. Singkat cerita, besok paginya mereka semua pun bangun dari tidurnya. Pagi hari yang sangat indah di Ranukumbolo. Ayo kita teruskan perjalanan kita, Bung. Sudah lumayan dekat sepertinya. Doni sedikit keheranan dengan perkataan Steve barusan. Doni memang belum pernah menaiki Semeru sebelumnya. Namun dia sadar kalau puncak masih sangat jauh. Tapi kenapa Steve mengatakan dekat padanya? Mereka membersihkan bekas sampah mereka, lalu kemudian merapikan semua peralatan mereka. Mereka mulai melakukan perjalanan lagi. Perjalanan menuju pos Cemoro Kandang. Perjalanan itu melewati tanjakan Cinta serta melewati Oro-Oro Ombo. Doni tetap berada di posisi tengah, melangkahkan kakinya seraya memandang terus ke depan. Tiba-tiba ada seruan kecil dari belakangnya. Bung, jangan sampai lo lihat ke belakang. Ntar lo nggak punya pasangan sejati lo. Oke, Bung, gua gak akan menoleh ke belakang. Menangan juga sih buat gua. Dan harusnya lo lihat ke belakang. Perjalanan mereka lalui tanpa banyak rintangan. Hanya ada ocehan dan guyonan receh yang mereka lakukan untuk mengusir rasa pegal di badan mereka. Sekitar kurang dari 1 jam, mereka melewati tanjakan Cinta dengan padang sabananya yang penuh dengan ilalang. Pohon verbena berjejer memanjakan mata, karena pada bulan itu bunga yang indah muncul dari tanaman itu. Woi, Bung, jangan sampai tergores atau lo makan ya bunga itu. Bisa mampus lo. Emang tumbuhan apa, Mas? Kok aneh bisa mematikan gitu? Loh, kamu belum tahu ya? Itu verbena brasiliensis, Mbak. Mereka memilih jalur bawah ketika berada di Cemoro Kandang, dengan kecantikan bunga verbenanya. Siang hari mereka sudah mulai menemukan pepohonan tinggi, dengan trek jalan yang luar biasa menguras stamina. Cemoro Kandang memang membuat siapapun terpesona akan setiap pohonnya yang menjulang dan rimbun. Di sepanjang perjalanan mereka pun bernyanyi-nyanyi dengan riang gembira. Si Steve di mana, Bung? Kok nggak kelihatan? Doni terkejut bukan main dengan ucapan ketua kelompoknya itu. Bahkan Patricia pun tak kuasa menahan keterkejutannya. Padahal tadi aku tuh masih ngerasa kalau di belakang ada Steve. Patricia pun kebingungan. Steve hilang entah kemana. Mereka semua pun kebingungan. Doni merasakan ada sesuatu kejanggalan. Doni teringat dengan buku diari Steve yang dititipkan kepadanya. Dia membuka semua lembar diary itu. Doni bertanya-tanya dalam hatinya. Kenapa Steve menitipkan buku diarinya itu kepadanya? Apa yang sebenarnya terjadi? Di mana? Kemana dia, Mas? Tenang. Aku akan berusaha mencari cara agar kita bisa ketemu sama Steve. Ia adalah Suko, salah satu pemuda yang siang itu kebetulan ada di base camp. Dia berusaha meredakan sedikit kegusaran dan kepanikan yang dirasakan oleh Doni dan teman-temannya. Suko, nama saya Suko. Aku dari kota sini, Mas. Dilihat dari penampilannya, Doni merasa yakin bahwa Suko adalah pendaki yang cukup berpengalaman di Gunung Semeru ini. Dan Doni yakin bahwa sahabatnya itu dapat mereka temukan. Mas, Mbak, tolong kita berdoa saja ya. Yang aku tahu,
Teman Mas sudah dibawa pergi sama... Woi, jangan asal bicara kamu. Mencari saja belum kamu lakukan, kau sudah berani kamu bilang kalau teman kami. Apa yang akan kau ucapkan tadi? Begini Mas, kita harus berdoa selalu. Bukankah berdoa itu bagus buat kita semua? Dan bagi teman Mas yang hilang di Kalimati itu. Di Kalimati? Kalimati gimana, Mas? Kita kan ada di sini sekarang. Kok sekarang muter ke Kalimati segala? Patricia tak percaya dengan apa yang diucapkan Suko. Kenapa Suko bilang Kalimati? Padahal kan Steve hilang di kawasan Cemoro Kandang. Ya, teman kalian ada di Kalimati saat ini. Namun tenang saja, mungkin dia sedang ingin menyendiri. Terus kami bagaimana sekarang, Mas? Masa harus ada di sini tanpa mencari Steve? Begini saja, Mbak, Mas. Kalian buka tenda saja di sini. Bermalam di sini semalam. Kalian tidak perlu melanjutkan perjalanan ke atas sebelum temannya yang hilang itu ditemukan. Waktu pun berlalu begitu cepat. Siang telah berganti jadi malam. Mereka pun menuruti perkataan Suko. Mereka mendirikan tenda di base camp. Suko adalah salah satu pecinta alam dan relawan di kota ini. Kota di mana Mahameru berada. Dia juga mapala di salah satu perguruan tinggi di kota Malang. Tentunya dia lebih paham akan jalur di Semeru. Kalau kalian ingin turun ke bawah, tolong jangan sendiri ya. Harus bawa teman. Ya, siapa tahu kalian pengen buang hajat atau yang lainnya. Mas, kamu ini manusia kan?